Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para good citizenship, salam persatuan. Jumpa lagi dengan Pak Hikmat di kelas guru. Pada pertemuan kali ini, Pak Hikmat mau ngebahas tentang bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan materi kelas 8. Kalian sudah paham bukan bahwa Indonesia adalah negara hukum? Dalam negara hukum, setiap penyelenggaraan negara dan warga negara harus tunduk kepada hukum. Dan kalian juga sudah tahu bahwa Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan hukum dasar yang masih perlu diterjemahkan menjadi aturan hukum yang lebih menyentuh permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara. Oke ya, apa sih peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke ya, itu pengertian perundang-undangan. Lalu apa saja tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarkinya terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah atau pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus ada kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, tentu saja dapat dilaksanakan di dalam masyarakat. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Yang ketujuh, keterbukaan. Lalu apakah Undang-Undang Dasar boleh dilakukan perubahan? Tentu saja boleh. Tapi ada tata caranya, yaitu menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Anggota MPR kita ada 575. Nah, 2/3-nya ya. Putusan yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota MPR. Nah, yang keempat, mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dilakukan perubahan ya. Nah, tentu saja di sana ada kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Apa itu kesepakatannya? Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.
Tujuan perubahan bersifat adenum untuk kepentingan bukti sejarah. Oke ya, sekian dulu dari Bapak. Sampai jumpa di materi kelas guru berikutnya. Terima kasih, salam persatuan, semangat belajar, jangan lupa tetap gunakan masker. Thank you.